Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita di program Jejak Langkah episode yang ke-11. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang Baitullah, Ka'bah, rumah tertua, ya, rumah peribadatan tertua di muka bumi ini yang ada di kota Makkah. Kita sengaja melakukan kajian ini karena kita sedang berada di musim haji. Di musim haji yang tahun ini sangat memprihatinkan karena tidak lagi bisa dilaksanakan secara normal seperti sebelum-sebelumnya dikarenakan sedang pandemi. Mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan yang terbaik buat kita semua sehingga semuanya akan berjalan normal kembali. Amin ya robbal alamin. Sahabat sekalian, episode ke-11 ini saya akan gunakan untuk memberikan klarifikasi dan komentar atau jawaban atas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat sekalian di dalam forum kita ini, yaitu khususnya tentang Hajar Aswad. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di forum kita, di antaranya misalnya, benarkah umat Islam itu menyembah batu, ya, menyembah Hajar Aswad? Yang kedua, apakah benar Hajar Aswad itu dulu jatuh dari surga? Yang ketiga, apakah benar Hajar Aswad itu dulu warnanya putih dan kemudian berubah menjadi hitam? Ya, kita akan mengklarifikasi ini dengan berdasarkan data-data kesejarahan atau sumber-sumber otoritatif yang ada di dalam agama Islam. Oke, yang pertama kita akan memulai mengkaji apakah benar umat Islam ini menyembah batu, ya, menyembah Hajar Aswad. Ini ada suara-suara miring kayak begini dari kalangan di luar Islam, ya, dikarenakan ketika musim haji umat Islam yang menjalankan ritual haji itu sedemikian antusiasnya terhadap Hajar Aswad itu. Dan kemudian kiblat umat Islam di seluruh muka bumi ini adalah berkiblat ke Ka'bah, di mana di sana ada Hajar Aswad. Sehingga ada ungkapan-ungkapan, ya, yang dikemukakan bahwa itu loh umat Islam menyembah batu, menyembah Hajar Aswad. Sahabat sekalian, marilah kita lihat dalam sumber primer, ya, di dalam Islam ini, yaitu Al-Quran Al-Karim. Apakah Hajar Aswad itu ada disebut di dalam Al-Quran? Ternyata nggak ada. Tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan atau menyebutkan Hajar Aswad itu terkait dengan peribadatan umat Islam, terkait dengan Baitullah, terkait dengan Ka'bah. Itu nggak ada beritanya, nggak ada informasinya di dalam Al-Quran. Apalagi kemudian ada perintah untuk menyembah batu, menyembah Hajar Aswad. Jadi itu adalah hoax yang sangat nyata yang saya kira ya kita bisa bersikap dengan baik lah, ya, atas tudingan yang semacam itu yang tidak berdasar. Bahwa sama sekali tidak ada rujukannya di dalam Al-Quran umat Islam beribadat, baik itu sholatnya maupun hajinya, tawafnya, itu adalah dikarenakan Hajar Aswad itu. Yang ada justru sebaliknya, Al-Quran mengatakan bahwa barang siapa menyembah selain Tuhan Allah, ya, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, maka dia masuk ke dalam apa yang disebut sebagai musyrik atau syirik. Itu adalah dosa yang terbesar yang tidak terampunkan, ya, di dalam konteks agama ini. Peribadatan yang menyembah bukan menyembah Allah. Menyembah selain Allah itu macam-macam, diantaranya kemudian termasuk menyembah apalagi batu. Bahkan menyembah Baitullah saja salah, gitu ya. Menyembah Ka'bah saja salah. Karena itu pernah kita kaji di episode yang sebelumnya bahwa kiblat menghadap Ka'bah itu nggak ada kaitannya dengan peribadatan dalam arti menyembah Tuhan. Karena Tuhan tidak berada di dalam Ka'bah.
apalagi nyembah Ka'bahnya, itu sudah pasti salah besar ya. Marilah kita baca salah satu ayatnya, firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 116 dan 117. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu, mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi sangat jelas bahwa Al-Quran, Allah berfirman di dalam kitab suci ini untuk meniadakan kemusyrikan, meniadakan kesyirikan, menyekutukan, menserikatkan Allah dengan apapun. Ya, termasuk adalah simbol-simbol peribadatan seperti Baitullah, kemudian di sana ada Hajar Aswadnya, kemudian ada Makom Ibrahimnya atau apapun yang selain Allah. Itu pasti tidak ada ajarannya di dalam Islam untuk menyembah itu. Jadi terkait dengan ungkapan, komentar, sindiran bahwa umat Islam itu dikatakan menyembah batu, menyembah Hajar Aswad, itu benar-benar dikarenakan ketidakmengertian mereka, ketidakfahaman mereka terhadap agama yang hebat ini, yaitu agama tauhid yang semata-mata mengagungkan Allah sebagai Tuhan Azza wa Jalla. Lantas apa dan bagaimana sih sebetulnya sejarah Hajar Aswad itu? Dari mana datangnya Hajar Aswad itu, dan untuk apa sesungguhnya Hajar Aswad itu ditempatkan sebagai bagian dari Baitullah itu? Sahabat sekalian, kita sudah membahas sebagian bahwa Baitullah, Ka'bah itu yang membangun, yang mendirikan ya, renovasi pertama dari pondasinya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di zaman beliaulah ketika Nabi Ibrahim menempatkan Nabi Ismail di kawasan Makkah itu, di sebuah lembah ya, yang oleh Al-Quran juga disebut sebagai Bakkah, di kawasan yang lebih luas, kota yang namanya Makkah. Di sana dibangunlah atau ditinggikanlah sebuah pondasi yang disebut oleh Al-Quran sebagai Baitul Atiq, atau rumah kuno, rumah tua yang sudah ada pondasinya sejak sebelum zaman Nabi Ibrahim itu. Nah, Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk meninggikan itu kembali sebagai pusat peribadatan, ya, rumah tua yang dijadikan pusat peribadatan di kawasan sekitar Makkah itu, dan kemudian melebar sampai sekarang menjadi pusat peribadatan bagi umat Islam di seluruh dunia. Nah, di zaman Nabi Ibrahim itulah beliau meninggikan Ka'bah dan kemudian menemukan, salah satunya adalah menemukan batu yang disebut sebagai Hajar Aswad itu. Jadi setelah beliau membangun, meninggikan Ka'bah, ada bagian yang kurang, dan kemudian ada inspirasi dari Nabi Ibrahim untuk memberikan simbol kepada Ka'bah itu. Apa simbolnya? Dicarikanlah batu yang bentuknya berbeda dari batu-batu yang menjadi dinding dari Ka'bah itu. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mencari batu yang istimewa itu atau yang berbeda dengan batu dinding Ka'bah yang lain. Maka mereka menemukan sebuah batu berwarna hitam, ya, yang makanya kemudian disebut sebagai Hajar Aswad itu. Hajar itu batu, Aswad itu adalah hitam. Nah, kemudian batu itu ditempatkan di salah satu pojok dari Ka'bah, dekat dengan pintu Ka'bah. Untuk apa sesungguhnya batu itu ditempatkan di sana? Batu ini menjadi simbol dari Baitullah itu. Ibaratnya kalau kita membangun masjid, maka kubahnya, ya, kubahnya masjid itu adalah simbol dari Baitullah itu. Nah, Ka'bah ini simbolnya ya Hajar Aswad itu.
ada sesuatu yang berbeda yang Nabi Ibrahim menempatkannya di tempat itu, dan itu menjadi simbol inilah Baitullah. Itulah dimulainya Hajar Aswad ditempatkan sebagai bagian dari Ka'bah itu. Nah, kemudian sejarahnya bergulir, ternyata Hajar Aswad itu mengalami sejarah yang menarik selama ribuan tahun sejak zamannya Nabi Ibrahim, kemudian berlanjut ya, lompat sampai ke zamannya Nabi Muhammad. Ternyata pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, Ka'bah itu sempat kebanjiran. Di zamannya kaum Quraisy ya masih menguasai Ka'bah itu. Nah, dikarenakan kebanjiran itu maka Ka'bah mengalami kerusakan di beberapa bagian ya, karena memang ini rumah yang sudah sangat tua, yang ribuan tahun. Nah, pada waktu itu kemudian kaum Quraisy merenovasi Ka'bah itu. Nah, menariknya ketika renovasi sudah diselesaikan, ada satu simbol yang pingin ditempatkan kembali, itu jadi rebutan di kalangan pemuka Quraisy, di kalangan para tokohnya. Ini siapa yang berhak mendapat kehormatan untuk menempatkan kembali simbol Baitullah itu ke tempatnya semula. Wah, mereka bertengkar soal itu, berebut, dan kemudian akhirnya diputuskanlah oleh mereka, oke, kalau gitu kita tunggu saja siapa yang datang setelah ini masuk ke tempat ini ya, ke sekitar Ka'bah itu, maka dialah yang kita pilih untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terkait dengan penempatan batu ini kembali ke tempat semula di pojoknya Ka'bah itu. Nah, qadarullah, atas kehendak Allah yang datang ternyata adalah Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi nabi, pemuda yang namanya Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah salah seorang bangsawan yang memang sejak lama sudah diakui oleh kaum Quraisy dikarenakan keluarga Nabi Muhammad ya, kalau ditarik ke atas ini adalah keturunan Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan kemudian menurunkan berbagai generasi di mana beliau ini adalah menjadi generasi kesekian dari keturunan Ibrahim sehingga menjadi keluarga yang terkemuka di sana. Nah, mereka sependapat setuju untuk menjadikan Muhammad bin Abdullah untuk menjadi hakim, memutuskan siapa yang berhak untuk menempatkan kembali Hajar Aswad itu ke tempat semula. Dengan sangat bijaksana Rasulullah memperhatikan para tokoh, para pemuka kaum Quraisy yang sebetulnya mereka semuanya ingin untuk mengangkat batu sebagai kehormatan ya, untuk mengembalikan ke tempat semula. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah waktu itu? Beliau kemudian membuka surbannya. Digelar surbannya, batu itu beliau letakkan di atas surban itu, dan kemudian ujung dari surban itu disuruh pegang, ya, memegangi para pemuka atau tokoh Quraisy pada waktu itu. Jadi banyak kemudian yang memegangi surban itu, di mana di tengahnya ada Hajar Aswad itu. Kata Nabi, silahkan diangkat bersama-sama. Maka diangkatlah surban itu bersama-sama oleh kaum pemuka kaum Quraisy, dan kemudian Muhammad bin Abdullah mengambilnya, menempatkan kembali di pojok Ka'bah itu. Ini adalah salah satu catatan sejarah ya, bahwa sejak lama Hajar Aswad itu adalah simbol dari Baitullah itu. Seperti kalau kita ini melakukan peresmian masjid ya, maka kubahnya itu menjadi simbol bahwa masjid itu diresmikan atau dioperasikan atau sudah mulai digunakan ya. Itu adalah pada kubahnya. Nah, Hajar Aswad menjadi simbol bagi Baitullah atau Ka'bah itu. Nah, setelah itu selama ribuan tahun kemudian sampai sekarang, Hajar Aswad itu mengalami sejarah yang sangat dramatis ya, dikarenakan pernah hilang, pernah rusak ya, dan sebagainya. Pada tahun 797 misalnya, ketika terjadi perang saudara, di mana Ibnu Zubair itu memimpin para sahabat bertahan di Mekah mendapatkan serangan dari Yazid ya, yang sudah pernah kita ceritakan di episode yang lalu, maka muncul kekhawatiran karena waktu itu Ka'bahnya juga sempat rusak. Kemudian dibangun kembali, direnovasi oleh Ibnu Zubair.
Nah, pada saat itu kemudian Hajar Aswad itu ditempatkan di sana oleh Ibnu Zubair, diberi bingkai. Diberi bingkai oleh Ibnu Zubair dari bahan perak ya, untuk mengamankan, membingkai Hajar Aswad karena itulah simbol dari Baitullah itu. Itu juga dilakukan pada khalifah-khalifah atau sultan setelahnya. Misalnya di zaman Harun al-Rasyid pada tahun 805. Beliau juga kemudian mengganti bingkainya itu dengan bikinan dari beliau pada saat itu sama dibikinkan dari bahan perak. Dan sultan-sultan, khalifah, raja-raja sesudahnya itu secara berganti-ganti mencoba mengamankan itu. Nah, menariknya pada tahun 930 Masehi, Ka'bah ini sempat dijarah, dirampok oleh penguasa dari Bahrain, kerajaan Bahrain, yaitu Abu Tahir Al-Qarmuti. Datang mereka menyerbu ke Makkah itu, ke Baitullah itu, dan kemudian merampas sambil membunuhi jamaah haji pada tahun itu. Dia merampas dan mengambil Hajar Aswad itu, dibawa kembali ke negaranya. Di mana? Di Bahrain. Apa maksud dia? Dia ingin agar ibadah haji, ya, ritual haji yang setiap tahun yang sangat ramai itu dipindahkan ke kerajaan Bahrain itu. Selama berapa tahun Hajar Aswad ini hilang dari Mekah? Kurang lebih selama 22 tahun. Sampai tahun 951 itu berada di Bahrain. Tetapi Abu Tahir Al-Qarmuti ini gagal untuk memindahkan pusat peribadatan haji itu. Orang tetap berhaji ke tanah suci Mekah, bertawafnya dan sebagainya, menjalankan rukun haji itu ya di Mekah, di Baitullah yang namanya Ka'bah itu. Tanpa ada Hajar Aswad pada waktu itu. Jadi maksud saya cuma ingin mengatakan bahwa Hajar Aswad itu bukan menjadi substansi dari Baitullah, dia hanya sebuah simbol. Ketika Hajar Aswad itu hilang selama 22 tahun dari Baitullah, maka orang berhaji, orang bertawaf, atau orang sholat tidak menghadap ke Bahrain, ya, tidak menghadap ke tempat di mana Hajar Aswad itu berada, melainkan tetap saja berkiblatnya adalah ke Baitullah, ke Ka'bah yang ada di tanah suci Makkah. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan umat Islam beribadahnya itu adalah menyembah batu hitam itu. Pada saat itu 22 tahun nggak ada batu hitamnya itu, Hajar Aswadnya itu nggak ada di Mekah. Orang tetap saja sholatnya menghadap kiblat ke Baitullah. Karena Baitullah itulah yang dibangun dan ditinggalkan, diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada penerusnya sampai Nabi Muhammad. Dan kemudian Allah memerintahkan berkiblatnya, ya, memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Baitullah, bukan ke Hajar Aswad. Sama sekali tidak ada perintah atau sebutan Hajar Aswad di dalam Al-Quran Al-Karim, apalagi dijadikan sebagai sesembahan. Ya, jadi ini poin yang sangat penting secara kesejarahan yang menunjukkan bagaimana sih sebetulnya posisi Hajar Aswad itu di kalangan peribadatan umat Islam. Nah, pada tahun 951 Masehi itulah kemudian Hajar Aswad yang ada di kerajaan Bahrain itu ditebus kembali oleh Bani Abbasiyah waktu itu dengan harga yang sangat mahal. Kemudian dikembalikan lagi lah simbol Baitullah itu kembali ke tempatnya di zaman Bani Abbasiyah. Tetapi kemudian terjadi lagi masalah, ya. Dikarenakan ternyata ada yang melakukan perusakan terhadap Hajar Aswad itu, yaitu pada tahun 1023, yaitu pada zaman kekuasaan Bani Fatimiyah yang dikendalikan dari Mesir. Bani Fatimiyah ini mengirim tentaranya ke Baitullah itu, ke Mekah, dan kemudian ada di antara rombongan itu yang melakukan perusakan terhadap Ka'bah dan khususnya terhadap Hajar Aswad itu. Dia menghunus pedangnya dan kemudian membawa batang besi lainnya dan itu dipukulkan kepada Hajar Aswad itu. Sehingga Hajar Aswad, batu hitam itu kemudian pecah berantakan. Nah, memang kemudian dia dijatuhi hukuman mati dikarenakan merusak simbol peribadatan umat Islam pada waktu itu. Dia dihukum sendiri oleh pasukannya pada waktu itu dikarenakan melakukan huru-hara dengan merusak Hajar Aswad itu.
Nah, sejak saat itu maka Hajar Aswad itu bentuknya tidak utuh lagi, melainkan terpecah belah dalam beberapa potongan yang berusaha disatukan dan kemudian dibingkai ya. Sampai pada tahun 1933 di zamannya Kerajaan Saudi Arabia. Maka rajanya Abdul Aziz bin Saud melakukan penyatuan dari semua potongan itu secara lebih permanen dengan dibungkus semacam zat dan dibungkus lagi dengan akrilik seperti yang kita lihat sekarang itu. Maka kalau Anda melihat Hajar Aswad yang ada di pojok Ka'bah itu, kalau Anda cermat ya melihat itu, dan kemudian pemerintah Arab Saudi, Badan Kementerian Wakaf dan Agamanya itu merilis foto tentang Hajar Aswad itu yang memang berupa pecahan-pecahan, berupa potongan yang dipersatukan dengan menggunakan resin atau akrilik itu. Nah, jadi sahabat sekalian, Anda bisa melihat nih sejarahnya Hajar Aswad itu. Mulai dari zamannya Nabi Ibrahim ditemukan, dipasang di situ sebagai simbol, dan kemudian seterusnya mengalami sejarah yang sangat dramatis seperti itu. Sehingga salah besar kalau kita menempatkan posisi Hajar Aswad itu sebagai dipertuhan, disembah dan sebagainya. Bukan. Hajar Aswad itu menjadi simbol keberadaan Baitullah atau Ka'bah yang disucikan oleh umat Islam sebagai pusat peribadatan bagi umat Muslim seluruh dunia. Lantas kenapa di kalangan umat Islam sendiri muncul kesalahkaprahan di dalam menyikapi batu hitam itu? Hajar Aswad itu seakan-akan menjadi substansi dari peribadatan haji dan kiblat ya, sholat kita dari umat Islam di seluruh muka bumi ini. Salah satunya bisa kita lihat atau kita saksikan dari ketika orang-orang jamaah haji melakukan peribadatan di sana. Salah satu kehebohannya itu adalah mencium Hajar Aswad. Nah, ini dari mana sebetulnya asal-usulnya sehingga seakan-akan ibadah haji dan tawaf, umroh itu sangat identik dengan mencium Hajar Aswad. Nah, yang jelas pasti bukan dari sumber Al-Quran. Ternyata bersumber dari hadis, di mana di situ diceritakan Nabi itu mencium Hajar Aswad. Nah, ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sesungguhnya saya tahu bahwa kamu itu hanya sebongkah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka saya tidak akan sudi menciummu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bersumber dari Umar bin Khattab. Jadi menurut hadis ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dengan bersumber pada Umar bin Khattab, di mana pada waktu itu Umar bin Khattab melihat Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad. Nah, dikarenakan Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, maka Umar bin Khattab itu juga melakukan itu, mencium Hajar Aswad. Tetapi sambil mengatakan dia, seandainya aku ini tidak melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kamu, aku tidak sudi menciummu. Karena kamu itu cuma sebongkah batu yang tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Ya, jadi ini poin yang sangat penting. Bahwa Umar bin Khattab mencium batu itu hanya dikarenakan Nabi Muhammad mencium batu itu. Tidak ada kaitannya dengan peribadatan, bahkan sambil ngedumel ya, beliau itu Umar bin Khattab itu, kamu itu cuma sebongkah batu yang nggak bisa bikin madarat, nggak bisa bikin manfaat. Aku menciummu karena Nabi itu melakukan itu. Sahabat sekalian, inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh banyak umat Islam untuk mencium batu itu, tetapi dengan kesalahkaprahan yang mengarah kepada sesuatu yang tidak proporsional. Kalau kita pulang haji, pulang umroh, waduh hebohnya itu adalah mencium Hajar Aswad. Bisa apa enggak mencium Hajar Aswad itu? Padahal itu sama sekali tidak menjadi bagian dari rukun haji. Enggak ada. Rukun haji adalah mencium Hajar Aswad. Enggak ada. Atau rukun umroh. Rukun umrohnya adalah mencium Hajar Aswad. Enggak ada. Bahkan rukun tawaf misalnya.
adalah mencium Hajar Aswad. Nggak ada. Jadi itu nggak terkait sama sekali dengan peribadatan di dalam Islam. Hanya dikarenakan Nabi pernah mencium Hajar Aswad itu, maka dilakukanlah itu, tetapi efeknya ternyata memunculkan kesalahkaprahan, ya, yang menjurus kepada hal-hal yang bersifat mistis. Nah, kenapa Nabi mencium Hajar Aswad itu, yang di sebuah hadis yang lain dikatakan sering mencium Hajar Aswad katanya. Padahal Nabi itu melakukan atau menunaikan ibadah haji itu cuma sekali dalam hidupnya. Karena perintah haji itu baru dilakukan pada tahun ke-10 Hijriah, menjelang wafatnya Nabi Muhammad. Jadi beliau itu cuma sekali saja berhaji, yang disebut sebagai haji wada, ya, haji perpisahan. Karena setelah itu kemudian Nabi Muhammad wafat. Nabi melakukan hal itu, mencium Hajar Aswad itu adalah ketika beliau kemudian bisa melakukan umroh setelah penaklukan kota Makkah. Ada kerinduan, ya, yang dulu beliau tinggal di kota Makkah itu, dan kemudian menjadi bagian dari keluarga yang merawat Baitullah, warisan dari nenek moyangnya, dari Nabi Ibrahim, ya, keluarga Nabi Ibrahim. Tetapi kemudian beliau terusir ke Madinah. Nah, di tahun ke-8 Hijriah beliau bisa menaklukkan, membuka kota Makkah itu, dan kemudian akhirnya umat Islam bisa melakukan umroh dan kemudian haji di tahun ke-10. Nah, beliau meluapkan kegembiraannya dengan mencium Hajar Aswad itu. Tetapi ini kemudian disalah tafsiri oleh sebagian atau bahkan kebanyakan umat Islam, seakan-akan menjadi bagian dari peribadatan haji atau umroh atau bahkan tawaf. Itu adalah salah satu yang tidak boleh ditinggalkan, adalah mencium Hajar Aswad. Padahal itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan peribadatan, baik haji, umroh ataupun tawaf secara mandiri, ya. Di luar umroh dan haji itu kita bisa melakukan tawaf secara mandiri ketika kita datang ke tanah suci. Sama sekali nggak ada kaitannya dengan peribadatan. Oke, sahabat sekalian, ya. Jadi saya kira kita harus berpikir secara proporsional dalam kesejarahan dan kemudian konteks peribadatan di dalam Islam itu seperti apa. Jangan kemudian kita terjebak pada hoax, ya. Meskipun hoax itu dilabeli hoax Islami, ya tetap saja hoax. Misalnya kemudian ada yang mengatakan Hajar Aswad itu dulu warnanya putih katanya. Kemudian dikarenakan banyak diciumi oleh jamaah haji dan umroh, dia menjadi berwarna hitam dikarenakan menyerap dosa-dosa para jamaah itu. Nah, itu jelas-jelas hoax, ya. Kenapa? Loh, Hajar Aswad ini sejak pertama dulu namanya ya Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Batu hitam nggak pernah bentuknya atau warnanya putih, itu nggak pernah. Karena sejak awal namanya memang Hajar Aswad, batu hitam. Jadi itu hoax. Ada juga yang mengatakan batu ini turun dari surga. Ada yang mengatakan itu dibawa oleh Nabi Adam. Itu sama sekali tidak ditemukan dalam literatur yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun itu adalah batu yang istimewa, ini ada dugaan sesungguhnya batu itu adalah batu yang jatuh dari angkasa dan kemudian terbakar sehingga warnanya hitam, hangus terbakar. Maka apa itu? Itu adalah batu meteorit. Warnanya hitam dikarenakan hangus terbakar. Jadi kalau ada benda batu jatuh dari angkasa, kemudian masuk ke dalam atmosfer, kena gesekan atmosfer bumi, dia akan terpanaskan, terbakar, dan kemudian yang sampai di muka bumi adalah inti dari batu itu yang berwarna hitam karena hangus terbakar. Nah, jatuh dari langit digambarkanlah itu sebagai jatuh dari surga, ya. Sesungguhnya itu kemungkinan besar adalah batu meteorit yang memang kemudian bentuknya berbeda dengan batu-batu yang ada di sekitar itu. Waktu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan pembangunan itu, menemukan batu itu, maka dijadikanlah dia simbol, ya, yang diletakkan di pojok dari Ka'bah itu. Nah, sahabat sekalian, jadi sekarang kita sudah mendapatkan kejelasan, ya, klarifikasi secara gamblang baik dari segi kesejarahan maupun filosofi peribadatan di dalam Islam. Bahwa
batu Hajar Aswad adalah batu simbol dari Baitullah itu, kemungkinan besar dia adalah batu meteorit yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ditempatkan di pojok Ka'bah itu. Nah, poin pentingnya bukan pada Hajar Aswad itu, melainkan pada Baitullah, rumah Allah yang dijadikan pusat peribadatan bagi umat Islam di seluruh muka bumi. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 97. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnas. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan bagi manusia. Saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.